Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Winda Jakaria. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil survei saya mengenai ketersediaan sumber daya pangan pada pasar tradisional, tepatnya yang ada di Gorontalo Utara, yaitu Pasar Molo Pandang. Di tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan survei pada hari Kamis pada tanggal 6 November 2020 dan pukul 8 pagi sampai 10 pagi. Nah, lokasi tempat survei yang saya lakukan ini pada pasar Molo Pandang yang berdekatan dengan kampus IKAN Gorontalo dan di depannya ada Masjid Agung Baitur Rahim. Sebelum kita lanjut ke hasil survei yang saya dapatkan, kita harus mengetahui dulu bahwa pada hakikatnya kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan utama bagi setiap orang. Nah, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hubungan pola makan dengan kesehatan, maka menyebabkan permintaan akan bahan pangan menjadi semakin meningkat. Nah, contohnya pada pasar tradisional, kita ketahui bahwa pasar tradisional ini merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli, dan ada juga proses tawar-menawar. Nah, bangunan pasar tradisional ini hanyalah sederhana, seperti adanya kios-kios, ada gerai dan pasaran terbuka yang dibuka oleh penjual itu sendiri dan pengelola pasar tersebut. Nah, pada hasil survei yang saya dapatkan bahwa penjual pasar Molo Pandang tingkat wirausaha muda masih sangat rendah karena kebanyakan didominasi oleh wirausaha yang berusia lebih dari 31 tahun dan sebagian besar penjual pasar berasal dari luar Kuandang. Nah, produk yang dijual belikan di pasar Molo Pandang yaitu seperti beras, buah-buahan, rempah-rempah, daging, ikan, sayur, telur, dan ada juga penjual yang menjual produk jadi dalam bentuk kebutuhan sandang seperti pakaian, tas, sendal, aksesoris wanita dan pria, aksesoris rumah tangga, dan lain-lain. Nah, hal ini menyebabkan karena di samping membeli bahan pangan, masyarakat juga membeli barang jadi, sehingga banyak penjual menjualnya seperti pada pasar yang saya survei pada hari Kamis tersebut, seperti yang berikut ini. Seperti di slide yang saya sudah tampilkan, bahwa di situ ada penjual beras. Itu saya mewawancari salah satu penjual beras bernama Bapak Ipan. Bapak Ipan ini berasal dari Kuandang dengan berbagai jenis beras yang dia jual, yaitu yang pertama ada beras Pondokwangi, yang kedua ada beras Pulo, dan yang ketiga ada beras Kebaran. Nah, di mana Bapak kita ini menjual beras dengan harga ada yang 10.000 per liter, ada yang 11.000 per liter, dan ada yang 9.000 per liter. Nah, beras tersebut berasal dari daerah Saman itu sendiri. Kemudian Bapak kita ini untuk yang bergantung terhadap bentuk pasar seperti pasar pembelinya, seperti pada
rempah-rempah. Saya mewawancarai salah satu penjual rempah-rempah, yaitu bernama Ibu Fatma Kadir. Nah, Ibu Fatma Kadir ini berasal dari Kuandang dengan beberapa jenis jualannya, yaitu yang pertama ada rica atau cabai. Ia menjual dengan harga 40.000 per kilo. Kedua ada tomat, tomat dijual dengan harga 10.000 per kilo. Bawang merah dijual dengan harga 40.000 per kilo. Bawang putih dijual dengan 35.000 per kilo. Kemiri dijual dengan harga 35 per kilo. Jeraka dijual dengan 27.000 per kilo. Kuning atau kunyit dijual dengan harga 15.000 per kilo. Nah, Ibu Fatma ini mendapatkan rempah-rempah ini dari pasar ke pasar. Artinya dia membeli lagi di pasar yang ingin dia jual itu. Jadi dia harus mengumpulkan rempah-rempah ini dengan membelinya lagi. Nah, ada juga bahwa ia mengatakan bahwa dia juga mendapatkan rempah-rempah itu dari kebunnya sendiri. Jika ada, kalau tiada, dia hanya bisa membeli dari pasar ke pasar. Nah, omset yang didapatkan oleh Ibu Fatma ini tergantung juga dengan kondisi pasar. Jika pasar tersebut ramai, maka omset yang didapatkan juga besar. Seperti pada saat sekarang ini, dia hanya bisa mencapai omset yaitu 200.000 sampai 400.000. Ketiga ada penjual ikan. Saya mencari juga salah satu penjual ikan, yaitu Bapak Yani ini berasal dari Lebo Tokarya. Bapak Yani ini menjual beberapa jenis ikan dengan harga sebagai berikut. Pertama, ikan teri, yaitu dijual dengan harga 20.000 per kilo. Yang kedua ada ikan beto-beto dengan harga 40.000 per kilo. Yang ketiga ada ikan lawasi, yaitu dijual dengan harga 40.000 per kilo. Nah, Bapak Yani ini mendapatkan ikan dari pelabuhan Sandang, tepatnya pelabuhan Denpasar. Nah, Bapak Yani ini mendapatkan omset penjualan sebesar 2.500.000 sekali penjualan. Selanjutnya yang keempat ada penjual daging. Saya mewawancarai salah satu penjual daging, yaitu atas nama Bapak Perli. Nah, Bapak Perli ini berasal dari Gorontalo Utara. Bapak Yamin ini menjual beberapa potongan daging sapi, yaitu sebagai berikut. Tulang sapi dijual dengan harga 50.000 per kilo. Yang kedua ada daging dari daging sapi tersebut dijual dengan harga 120.000 per kilo. Nah, Bapak Ferli ini mendapatkan daging sapi ini dari Gorontalo Utara, bahwa ia mengatakan dia mendapatkan daging sapi di kandang yang berada di Gorontalo Utara. Nah, Bapak Ferli ini mendapatkan omset penjualan sebesar 2 juta rupiah. Akan tetapi ketika musim belum terlalu pembeli membutuhkan daging ini, omset yang didapatkan kurang dari 2 juta rupiah. Tapi ketika pada musimnya datang seperti mendekati Lebaran dan puasa, omset yang Bapak Ferli dapatkan lebih dari 2 juta rupiah. Selanjutnya yaitu telur. Nah, di slide yang saya tampilkan, saya mewawancarai salah satu penjual telur, yaitu telur ayam, dengan atas nama Ibu Iyam. Ibu Iyam ini berasal dari Isimi. Kemudian Ibu Iyam ini menjual telur ayam sesuai besar dan kecilnya telur. Jika telur berukuran
Lalu yang ketiga ada bayam, dengan harga 5.000 sudah mendapatkan 3 ikat. Nah, yang terakhir ada jagung manis. Nah, jagung manis ini dijual dengan harga 10.000 per tas, tapi tasnya tas sedang. Nah, Bapak Sumar ini mendapatkan omset tergantung barang yang didapatkannya. Jika banyak yang didapat, maka Bapak Sumar bisa mendapatkan omset lebih dari 200.000. Nah, barang ini didapatkan dari pasar ke pasar juga, dan didapatkan dari kebun. Selanjutnya, bahan pangan yang terakhir yang saya dapatkan di pasar Maluisan yaitu buah-buahan, dimana saya mewawancarai salah satu penjual buah-buahan yaitu atas nama Bapak Yunus Yusuf. Nah, Bapak Yunus Yusuf ini berasal dari Kota Barat atau di luar dari Gorontalo Utara. Dengan Bapak Yunus ini memiliki beberapa macam buah, yaitu yang pertama ada semangka. Semangka ini dijual dengan harga 7.000 per kilo. Yang kedua ada lemon, dijual dengan harga 15.000 per kilo. Yang ketiga ada apel. Apel ini dijual dengan harga 40.000 per kilo. Yang keempat yaitu ada mangga. Mangga ini dijual dengan harga 15.000 per kilo. Nenas dijual dengan harga 10.000 per biji. Dan yang terakhir yaitu ada pepaya. Pepaya ini dijual dengan harga 7.000 per kilo. Nah, di samping dia menjual buah-buahan yang bentuknya itu, Bapak ini juga menjual buah-buahan yaitu dalam bentuk asinan dan dalam bentuk rujak. Di mana saya bertanya bahwa berapa harga dari jualan bahan-bahan yang sudah dijual dengan berbagai campuran, yaitu bahwa Bapak Yunus ini menjualnya dengan harga 5.000 per bungkus. Nah, Bapak Yunus ini juga mendapatkan buah-buahan ini dari Sulawesi Tengah. Kemudian dia mendapatkan omset lebih dari 1 juta rupiah dalam sekali penjualan. Sekian dari saya. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.